kedua SSMS. Lihat, 1 Desember 2020. Sabar ya, sabar Pak. Sabar, nanti dibahas Pak. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Ini mindset ini penting Pak. LPPF 1 Desember 2020. Nih, hari terakhir perdagangannya dibanting ARB 7%. Buset, suaranya jebol ini pasti. Berisik. Sorry ya. Bentar. 7% dibanting alias ARB sehari sebelum efektif. Besoknya dibanting lagi. Jadi keluar ini. Si investor Morgan Stanley-nya keluar. Tapi ketika investornya keluar, harga sahamnya ditarik naik. Oke, ditarik naik. Sampai tanggal 10 Desember. Sebelum turun terus bertahap. Nah, terakhir dia batas bawahnya 27 Januari. Nah, perhatikan SSMS. Ini saya lagi kelola mindset saya pada saat itu. Kenapa saya memutuskan mengambil banyak banget si LPPF ini Januari. Lihat SSMS pada tanggal 1 Desember. Jadi pas hari terakhir SSMS ini dibanting berapa nih? 1,43%, dibanting dikit aja. Tanggal 1-nya naik terus. Naik sempat beberapa hari sideways, naik gila-gilaan. Habis itu dibanting, turun dan turun terus. Lihat puncaknya tadi, bottomnya itu LPPF di 27 Januari, sama SSMS juga di 27 Januari. Dia sempat mantul tapi turun terus. Sementara si LPPF 27 Januari mantul turun tapi naik terus trennya. Nah, saya waktu itu pom-pom rekan-rekan, itu saya ingat banget, saya pom-pom rekan-rekan untuk ayo buy LPPF itu di Februari sampai Maret. Saya selalu bilang buy. Tolong 1-2 bulan kita keluar 100%, saya bilang. Kalau bisa. Ternyata beneran 100%. Alhamdulillah beneran 1% keluarnya yang pertama. Nah, kenapa pada waktu itu saya memutuskan bahwa LPPF ini bagus nih. Kedepannya gila-gilaan, dipermainkan ini, bandarnya mau untung gede ini, emitennya mau untung gede. Sementara si SSMS saya berpikir bahwa ini cuma kenaikan sesaat. Dari mana? Simple, pakai banget. Ini saya sempat PM Pak D waktu itu, Pak DHM sorry, di The Traders. Wah, hilang datanya ya, ke bawah-bawahnya nggak ada. Oh, ada. What happened, ayak naon, dari apa yang terjadi dari tanggal tersebut ketika ini keluar, si MSCI ini keluar. Apa yang terjadi berikutnya? Di-buy terus. Dibeli terus. Yang beli adalah Singaporean semua. Asing. Artinya apa? Wah, ada yang lagi ngumpulin barang. Ada yang lagi ngumpulin barang. Ini saya perhatiin. Bahkan pas bottomnya 27 Januari, 28 Januari pas turun-turunnya itu.
Saya ngelihat nggak ada yang keluar, malah malah nambah dia. Besoknya ada nambah 4 juta lembar, 4 juta lembar, ada sekitar 40.000 lot, 40.000 lot. Ini yang saya bilang, saya lihat dimakan terus. Puluhan ribu lot dimakan terus. Oke. Pas Februari, saya bilang kawan-kawan beliin, beliin. Itu ada yang nampung, ada yang masang ember. Dan yang bikin saya makin yakin lagi, ini pemegang saham publiknya berkurang jauh, sisa 52%. Dari sebelumnya LPPF ini pemegang saham publiknya 79%, Bapak-bapak, Ibu-ibu. 79% awalnya, dan terus berkurang sampai hari ini pun terus berkurang dari 52,8 sekarang 52,56 dan terus berkurang. Nah, pada waktu terus dibeliin itu saya yakin, wah ini barang ada yang mau ngumpulin, ada yang mau nerbangin. Kebaca dari chartnya. Chartnya uptrend. Mantul di demand areanya, apa, mantul dari supportnya naik, ketika kena supportnya lagi naik lagi, kena ini naik lagi, kena ini naik lagi. Artinya apa? Yang si tukang kumpulin ini patuh SOP gitu, kena batas bawah target harganya naik, target harganya naik terus. Setiap kali naik volumenya gede, turunnya nggak seberapa. Wah, mau terbang ini, sabar-sabar aja kayak gitu. Saya nggak pakai analisa lain, makanya saya bilang porto invest saya LPPF, dan saya belum akan keluar dari LPPF. Kenapa saya belum akan keluar dari LPPF? Nggak ada yang jualan sampai detik ini. Yang jumlah gede gitu, jutaan lot kayak pertama kali tadi tuh belum ada. Oh ada nih, sorry. Ada, alhamdulillah kita bicara ya. Baru ini ada 0,07%, 20 Mei. Lebih kaian ya. Ini baru ini saya ngelihat ada yang keluar nih. LPPF. Baru ini yang saya lihat gede. Sebelum-sebelumnya cuma 5.000, 10.000, belasan ribu lah. Ecek-ecek lah. 18.000 lembar kan berarti cuma 180 lot. Ya ecek-ecek lah. 20 Mei tanggal 20 Mei harga LPPF di mana sih? Di harga bawah dia keluar. Dia berarti mau markdown harga. Logikanya kayak gitu. Mau markdown harga, cuma kayaknya kurang berhasil sih dia nekan harga nih. Nah, kebetulan juga ini memang area supply. Nah, artinya dari sini apa? Dari sini kita udah baca nih ya, udah dia mau keluar di harga segini. Di harga segini, dari 18-an deh mereka mau keluar. Nah, jadi kalau LPPF nanti nyentuh 2.000 lagi ya out deh. Kalau misalnya ada buangan gede lagi kita out, take profit deh. Take profit dari harga beli yang di sini. 1.000 sampai 1.200 nih take profit itu kalau misalnya harga naik lagi. Dan terjadi buangan. Walaupun jumlah buangannya nggak sesignifikan jumlah pembelian. Yang pasti otaknya si ini kita udah tahu mereka udah mulai start distribusi untuk LPPF. Nah, terus kalau SSMS gimana Pak? Kenapa Bapak memutuskan nggak beli atau apa macam itu, nggak lihat aja. SSMS itu deh kotak katik, beli jual beli jual beli jual beli jual di TikTokin. Saya pikir kok di TikTokin kayak gini gimana cara nyari untungnya? Nggak ada dana untuk beli, untuk naikin harga. Di TikTokin doang, cuma untuk nyari apa nama benda tuh likuiditas. Nyari free float istilahnya kayak gitu. Nah, free float nanti itu saya kan ngundang pembicara yang lebih paham lah. Mungkin Pak Billy atau Pak Michael Yoh nanti akan ngisi untuk jelasin masalah free float dan bagaimana perannya untuk indeks kedepannya. Sama-sama dikeluarin dari sama-sama dikeluarin dari MSCI tadi kan, keluarin dari MSCI antara LPPF, RAUS dan SSMS. Nah, tapi yang lainnya ini tidak terjadi pergantian BD, sementara di LPPF terjadi pergantian BD dari BD lokal ke BD asing. Nah, seperti saya sudah
beberapa kali saya sering bilang kalau misalnya namanya kita bicara big fun, big big players apa segala macam kayak gitu. Saya bilang kalau asing Mandarin tuh lebih enak, mainnya lebih halus.